Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jawa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa kalian harus memilih fisika. Kenapa ya kira-kira? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video setelah ini. Tapi seperti biasa, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jawa, jangan lupa di follow, dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Kenapa sih harus mengambil jurusan fisika? Oke, alasan yang pertama, sangat dekat dengan keseharian. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, hampir semua yang ada di sekitar kita itu bisa dihitung dengan rumus fisika. Jadi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita itu jika dihubungkan dengan fisika itu sangat selaras semuanya. Contohnya, ketika kalian pengen ngukur tinggi gedung, apakah kalian bawa meteran kemudian kalian naik ke atas, kalian jatuhkan meterannya untuk mengukur tinggi gedung? Kan tidak seperti itu. Kalian bisa memanfaatkan antara perbandingan bayangan dengan perbandingan orang yang ada di sekitarnya atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Atau hal lain, kalau misalkan contohnya ada peluru yang akan menuju ke objek. Apakah kalian tahu berapa kecepatan peluru? Nah, untuk mengetahui kecepatan peluru itu dapat diketahui menggunakan rumus fisika. Yang kedua, banyak sekali eksperimennya. Jadi ketika kalian belajar fisika, tidak hanya terus-menerus belajar mengenai teori. Jadi kalian akan diajak untuk bereksperimen, membuktikan apakah ini benar. Karena ketika kalian belajar ilmu fisika hanya menggunakan teori saja, untuk prakteknya nanti kan kurang afdol gitu ya. Jadi ketika kalian belajar ilmu fisika, laboratorium merupakan kelas kedua kalian. Bahkan kebanyakan atau lebih sering itu kalian di laboratorium daripada di ruang kelas. Yang ketiga, mempelajari tentang astronomi. Jadi kalian pasti tahu dong orang yang pelajari tentang astronomi. Ilmu fisika yang pelajari tentang astronomi itu disebut astrofisika. Jadi sekeren itu pokoknya. Kalian bisa mempelajari tata surya dan bintang seisinya yang ada di Jakarta Raya ini menggunakan ilmu fisika. Kalau kalian ingin jadi salah satu di antaranya itu, maka gabunglah dengan kita di jurusan fisika. Yang keempat, memiliki konsentrasi di dunia medis. Jadi nggak hanya kedokteran atau bidan farmasi saja yang konsentrasinya di dunia medis. Di fisika pun kalian bisa berkonsentrasi di jurusan medis. Jika kalian tahu alat-alat canggih yang ada di dunia medis, nah itu dibuatnya menggunakan teori fisika. Yang kelima, belajar tentang nuklir. Nah, hal lain yang lebih keren yaitu kalian dapat mempelajari tentang nuklir. Seperti apa sih itu nuklir, bagaimana cara merakitnya. Nah, itu kalian dapat pelajari di dunia fisika. Bahkan kalian akan tahu seperti apa sih nuklir sebenarnya. Yang keenam, prospek kerjanya sangat luas. Jadi ketika kalian mengambil jurusan fisika, kalian itu jangan khawatir apakah nanti kalau jurusan fisika hanya di akademis. Tidak ya, tidak hanya di akademis. Kalian bisa saja menjelajah di sana. Di luar sana itu banyak sekali yang membutuhkan jurusan fisika sebagai pekerjaannya. Salah satunya medis tadi, kemudian programmer komputer, bahkan elektro pun bisa. Jadi pokoknya di situ yang membutuhkan jurusan fisika, kalian bisa join dalam perusahaan tersebut. Yang ketujuh, dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi tidak hanya akademis saja ya, seperti halnya yang tadi saya bicarakan, karena banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jurusan fisika juga. Seperti halnya perusahaan pertambangan, perusahaan migas, perusahaan multinasional lainnya, itu banyak yang membutuhkan jurusan fisika sebagai pegawainya. Jadi kalian itu jangan khawatir, nggak usah berkecil hati. Yang kedelapan, kamu akan dianggap pinter. Ini beneran. Karena orang yang ngambil jurusan fisika itu akan dianggap lebih wow. Kenapa? Karena persamaan-persamaan sulit di matematika aja itu bisa diselesaikan, ya kan? Kayak misalkan gini, kalian dapat menghubungkan antara fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari dengan rumus matematisnya. Itu kan membutuhkan persamaan matematika yang rumit. Yang rumit aja kalian bisa pecahkan, apalagi yang mudah.
Yang kesembilan, kalian bakalan mengenal banyak jenis alat karena kalian sudah melakukan berbagai eksperimen. Ketika kalian mengambil jurusan fisika di laboratorium, kalian akan mengenal berbagai jenis alat yang mungkin sebelumnya kalian asing. Serius ini. Jadi ketika kalian akan mulai di dunia kerja, kalian tidak akan asing dengan berbagai alat yang ada di depan kalian karena kalian sudah melakukan sebelumnya di eksperimen laboratorium kalian. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, itu banyak studi lanjutan non-linier yang bisa kalian ambil karena banyak cabang ilmu lain yang dipelajari dalam fisika. Jadi membuat kemungkinan besar ketika kalian ingin lanjut ke non-linier atau tidak harus ke fisika ya. Kalian mungkin tadi bisa ke medis, kalian bisa ke elektro mungkin, atau pemrograman. Nah, kalian itu punya kesempatan besar ketika kalian, contohnya S1-nya kalian ambil fisika, kemudian kalian pengen S2 ngambil jurusan lain, itu bisa banget. Jadi itu kesempatan langka yang dapat kalian dapatkan ketika kalian ambil jurusan fisika. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komennya yang mendukung ya, yang mensupport atau mungkin mau memberikan kritik, saran silahkan, dan subscribe. See you next video. Dah.